Sebelumnya saya buka dulu. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, oke. Bertemu kembali di mata kuliah data mining. Sebentar. Lagi di mata kuliah data mining. Di pertemuan kali ini saya nggak akan bahas terlalu banyak. Saya hanya akan menyampaikan terkait tugas yang nanti teman-teman harus kerjakan sesuai dengan yang sudah saya informasikan ketika di pertemuan 9. Dan di 2 pertemuan kemarin sudah saya berikan video recordingnya untuk salah satu contoh kasus atau studi kasus untuk klasifikasi dan regresi. Nah, nanti untuk teman-teman kalau yang mau klasifikasi dan regresi sudah mulai bisa mengerjakan tugasnya mulai dari minggu ini. Dan kalau misalnya masih penasaran untuk yang lain, misalnya masih mau nyoba clustering, misalnya clustering atau prediksi, ya nanti itu menunggu di 2 pertemuan berikutnya sambil mengisi waktu luang pertemuan daripada nggak ada materi, mengerjakan saja. Saya kira ya saya tambahkan materi untuk prediksi dan clustering. Ya, kalau kemarin itu saya mencontohkannya untuk regresinya itu pakai linear regression, kemudian klasifikasinya itu nanti pakai naive bayes kalau teman-teman sudah lihat videonya di pertemuan kemarin. Dan di pertemuan 6 atau 7 saya kira saya sudah memberikan contoh juga menggunakan KNN. Tapi kalau tidak salah hanya perhitungan manualnya saja. Sementara untuk di Python-nya belum ya. Ya, nanti mungkin paling lambat hari Jumat atau Sabtu ini saya akan tambahkan notebook-nya. Jadi kalau kemarin hanya 2 ya, contohnya klasifikasi dan regresi, dan menggunakannya juga cuma pakai linear regression sama naive bayes. Nah, mungkin nanti saya bisa tambahkan gimana caranya pakai KNN, gimana caranya pakai logistic regression. Nanti jadi teman-teman silahkan bisa menggunakan algoritma yang teman-teman pengen gitu. Cuman ya kembali lagi ke batasannya, yaitu ya nggak semuanya algoritma bisa memproses dataset yang numerik misalnya. Ya, itu kalau untuk numerik berarti nanti diolahnya pakai algoritma tertentu. Kalau yang nominal juga nanti diolahnya oleh algoritma tertentu juga. Jadi nggak semuanya bisa dipakai. Jadi nanti silakan teman-teman sendiri yang nanti menyesuaikan akan pakai algoritma seperti apa. Nanti saya hanya berikan contoh saja. Oke, untuk memperjelas juga, jadi tugasnya saya ingatkan lagi, jadi teman-teman output dari tugasnya adalah bikin artikel yang nanti akan dipublikasikan di jurnal seperti ini. Terdiri dari maksimal 3 orang, kalau mau 1 orang juga boleh silahkan. Di sini saya sudah contohkan, sudah ada 3 slot di sini. Silahkan diisi dengan nama masing-masing anggota kelompoknya. Oke, kemudian untuk judulnya sendiri, saya pengen semuanya template seperti ini gitu ya. Jadi kalau klasifikasi ya klasifikasi gitu. Apa yang akan diklasifikasi kelopak bunga iris misalnya, atau yang lain untuk contoh di dataset yang lain misalnya klasifikasinya adalah kerusakan tulang belakang misalnya, atau kemarin itu saya contohkan yang lain yang bisa diklasifikasi. Silahkan teman-teman gunakan judul klasifikasi, kemudian apa yang diklasifikasi, kemudian menggunakan algoritma apa. Sini misalnya contohnya menggunakan algoritma naive bayes. Kalau misalnya teman-teman mau prediksi, maka sama modelnya di sini. Jadi misalnya prediksi gitu. Prediksi apa yang diprediksi, prediksi kuat tekan beton misalnya. Terus pakai algoritmanya apa? Ditambahkan saja menggunakan algoritma linear regression.
Oke, jadi saya nggak minta judul yang aneh-aneh, cukup gitu aja, klasifikasi kah atau prediksi kah, atau misalnya clustering gitu ya, nanti bisa pengelompokan gitu atau enggak clustering ya. Pengelompokan kelopak bunga iris juga misalnya. Karena di dataset bunga iris ini kita bisa melakukan dua hal. Yang pertama klasifikasi sama clustering. Meskipun nanti akan kita bahas di dua pertemuan berikutnya, pengelompokan bunga iris menggunakan algoritma misalnya K-means. Nah, jadi judulnya template semuanya seperti itu, tidak perlu ditambahkan yang lain. Kalau misalnya algoritma atau datasetnya di luar yang sudah pernah saya sampaikan, itu dipersilahkan, silahkan saja. Tapi judulnya saya ingin template-nya seperti ini semua. Oke, berikutnya di sini teman-teman masukkan penulis pertama sampai penulis ketiga. Nah, siapa yang jadi penulis pertama, siapa yang jadi penulis kedua, dan siapa yang jadi penulis ketiga, itu silahkan ditentukan sama teman-teman. Mungkin yang kontribusinya lebih banyak jadi penulis pertama, kemudian kalau kedua ya mungkin bantu-bantu, yang ketiga mungkin hanya berkontribusi bala-bala atau kuota mungkin, ya silahkan dimasukkan ke penulis ketiga. Oke, kemudian di sini untuk afiliasinya tidak perlu diubah, jadi penulis 1, 2, 3, 1, 2, 3 itu semuanya di afiliasinya Universitas Adi Rajasa Iswara Sanjaya. Sementara untuk emailnya silahkan diisi dengan email-email dari teman-teman sesuai dengan urutannya. Penulis pertama siapa dan seterusnya. Oke, kemudian setelah itu kita bahas abstrak. Nah, jadi nanti teman-teman abstrak itu bikin dua. Yang pertama pakai bahasa Indonesia seperti ini, dan abstraknya yang kedua pakai bahasa Inggris. Ceritanya pakai bahasa Inggris ini ya. Nanti teman-teman tinggal terjemahin aja di Google Translate kalimat per kalimat. Oke, di abstrak ini nanti teman-teman mengisi apa? Yang teman-teman harus isi adalah yang pertama masalah dari penelitiannya. Jadi masalahnya apa gitu. Oh, di sini misalnya contohnya ya, masalahnya adalah bagaimana cara mengklasifikasikan bunga iris. Berdasarkan apa? Misalnya berdasar kelopaknya. Atau misalnya prediksi harga saham. Ya, kenapa kita harus memprediksi harga saham? Ya, misalnya untuk membuat profit jadi semakin besar atau mengurangi resiko. Nah, itu masalahnya seperti apa? Silahkan teman-teman tentukan sendiri. Bergantung daripada datasetnya. Dari mana kita bisa tahu masalahnya? Ya otomatis teman-teman harus pahami datasetnya itu sebetulnya berbicara tentang apa. Oke, kemudian jelaskan juga manfaat dari proses dari data mining terhadap dataset tersebut. Misalnya untuk bunga iris kita klasifikasi manfaatnya buat apa? Ya jelas misalnya manfaatnya dari sisi keilmuan kita bisa melakukan pengelompokan atau klasifikasi dari si bunga iris ini. Atau apa sih fungsinya atau manfaatnya kita melakukan prediksi harga saham? Oh, manfaatnya adalah ya tadi misalnya mengurangi resiko dan menambah profit. Nah, itu manfaatnya seperti apa? Kalau teman-teman nggak dapat manfaatnya dari sisi bisnis atau kesehatan, ya udah dari sisi keilmuan aja, berarti teman-teman sudah bisa melakukan penambangan data terhadap dataset tersebut. Itu aja sih untuk manfaatnya. Oke, kemudian di abstrak ini dibahas juga terkait datasetnya. Misalnya datasetnya diambil dari UCI Machine Learning, atau diambil dari Kaggle, atau diambil dari ya sumber manapun gitu ya. Nanti ceritakan kira-kira isinya itu apa. Misalnya ada berapa puluh atribut atau berapa ratus sampel data, silakan disampaikan di situ. Oke. Kemudian dibahas juga tentang metode penelitian apa yang digunakan. Misalnya di sini contohnya menggunakan CRISP-DM. Atau kalau teman-teman nggak mau pakai CRISP-DM ya cukup sebutkan saja tahapan penelitiannya. Misalnya kalau CRISP-DM kan teman-teman bisa cek nih di sini. Ya, sebentar saya zoom. Nah, misalnya contoh dari CRISP-DM ini ya tahapannya kan pertama business understanding atau pemahaman masalah atau pemahaman bisnis. Kemudian lari ke data understanding, pemahaman data.
Kemudian data preparation ini kalau ada, kalau tidak ya sudah di-skip saja. Kemudian pemodelan, ya itu tadi kalau di Python-nya itu apa namanya? Bikin modelnya gitu ya. Misalnya linear regression.fit gitu. Nah, itu adalah pemodelannya. Kemudian dievaluasi. Nah, mungkin sampai tahap sini saja. Atau kalau teman-teman mau nggak pakai Crisp DM, teman-teman cukup sederhanakan saja. Misalnya di sini pengumpulan data gitu. Terus apa namanya? Pengolahan data awal, kemudian pemodelan data dan evaluasi misalnya. Nah, bisa juga modelnya seperti itu aja tanpa menggunakan kerangka dari Crisp DM, boleh juga. Kemudian yang terakhir disampaikan hasilnya. Kalau kemarin sudah kita coba di awal, regresi itu hasilnya adalah nilai errornya. Semakin kecil, semakin baik. Kalau error kan semakin kecil, semakin baik. Tapi kalau misalnya kita bicara klasifikasi, yang kita cari adalah akurasinya. Semakin besar, semakin baik. Nah, silahkan tulis di abstrak beberapa poin tadi. Tidak perlu dibuat per paragraf, dijadikan satu paragraf semuanya saja. Jadi abstrak itu hanya satu paragraf. Dan isinya itu antara 150 sampai 250 kata saja, nggak boleh lebih. Nah, kemudian ada yang namanya keyword atau kata kunci. Nah, ini adalah ya seperti hashtag ya kalau teman-teman main di sosial media. Jadi untuk memudahkan nanti kalau orang tertarik dengan tema-tema tertentu, nanti kita bisa cari berdasarkan keywords-nya atau hashtag-nya. Nah, di sini silakan sertakan maksimal 5 kata kunci. Nah, ini dipisahkan menggunakan koma. Misalnya untuk kasus contoh klasifikasi kelopak bunga iris menggunakan algoritma naik bias, itu teman-teman bisa gunakan kata kuncinya klasifikasi, misalnya iris, naik bias. Nah, ini kan maksimal 5, tapi kalau misalnya mau cuma 3 atau cuma 4 ya terserah. Bisa saja seperti ini. Jadi silakan sematkan keyword yang paling relevan terhadap judulnya atau apa yang sedang teman-teman kerjakan. Atau di sini mau ditambahin lagi iris, kelopak misalnya, karena kita mengklasifikasikannya berdasarkan kelopak. Kemudian naik biasnya itu kan dia frekuensi table gitu. Teman-teman bisa tambahkan di sini frekuensi table juga. Atau tabel frekuensi ya, sorry, masih bahasa Indonesia. Oke. Itu untuk abstrak. Kemudian nanti silakan teman-teman terjemahkan satu paragraf ini ke Google Translate. Nah, tapi ya kalau bisa per kalimat aja. Satu kalimat ditranslate, satu kalimat ditranslate, satu kalimat ditranslate. Seperti itu. Kemudian keywordnya juga diterjemahkan. Jadi kalau diterjemahkan ya kurang lebih jadinya classification, kemudian iris, kemudian kelopak itu apa ya? Ya nanti silakan searching kelopak itu apa ya bahasa Inggrisnya. Terus di sini naik bias dan frekuensi tabel. Oke. Ya itu untuk abstrak. Nah, mudah-mudahan tidak ada kendala ya karena hanya begitu saja. Ya masalahnya itu sudah jelas mau ngapain, mau klasifikasi atau mau memprediksi manfaatnya apa, kemudian datasetnya itu diambil dari mana, isinya apa aja, pengolahan datanya pakai apa, Crisp DM. Oh sorry, kayaknya ketinggalan satu yaitu algoritmanya di sini. Jelaskan juga algoritma yang digunakan. Jadi cukup tuliskan saja algoritma yang digunakan, misalnya pakai naive bias, kemudian sertakan alasannya. Misalnya karena naive bias cocok untuk dataset yang tipe datanya adalah nominal misalnya. Oh itu sangat bagus. Oke, seperti itu untuk abstrak. Kemudian untuk pendahuluan, teman-teman harus isi beberapa paragraf. Ya. Ini saya sudah buatkan rubrik sedikit.
Jadi untuk di pendahuluan, yang merah ini ketentuan penulisan ya, jadi silakan diabaikan saja. Nah, untuk di pendahuluan ini, saya pengen paragraf pertama isinya adalah latar belakang penelitian atau masalah yang coba untuk diselesaikan. Artinya kenapa sih kita harus mengklasifikasikan kelopak bunga iris misal. Oh, karena sulit untuk mengklasifikasikan atau untuk menentukan bunga iris ini jenis apa misalnya. Nah, itu latar belakang penelitian. Atau misalnya sulitnya kita meminimalisir resiko kehilangan investasi ketika kita akan investasi di saham. Nah, itu untuk latar belakang penelitiannya. Untuk masalah yang dicoba diselesaikan ya adalah misalnya sulitnya memprediksi harga saham karena ya mungkin efek dari faktor yang lain seperti COVID atau efek insiden-insiden tertentu. Jadi silakan teman-teman jelaskan latar belakangnya kenapa melakukan penelitian sesuai dengan judul yang teman-teman sudah isikan di atas. Oke, kalau bisa jelaskan dalam 1 atau 2 paragraf aja, atau 1 paragraf juga nggak masalah. Jadi, nanti ke depannya, meskipun nanti skripsi masih panjang, tapi saya kira nanti dosen yang akan memberikan tugas buat artikel seperti ini, semakin tinggi semesternya akan semakin banyak gitu. Jadi sekalian dipakai belajar, kalau bisa dalam 1 paragraf itu isinya hanya 1 ide pokok. Jadi dalam 1 paragraf itu kita bicara hanya masalah saja. Oh ya sudah, hanya masalah saja, nggak bicara yang lain. Nah, kemudian di paragraf berikutnya, paragraf 2 atau paragraf 3, silahkan jelaskan mengapa konsep data mining dapat menyelesaikan masalah tersebut. Nah, misalnya alasannya adalah ya karena kita nggak mungkin melakukan perhitungan secara sendiri gitu. Kita mengkalkulasikan sendiri kayaknya otak kita belum bisa gitu mungkin ya. Jadi kita butuh sebuah alat bantu atau tools supaya kita bisa mendapatkan informasi gitu atau fakta atau pengetahuan yang sebelumnya kita nggak tahu. Nah, silakan teman-teman tuangkan alasan tersebut di paragraf ini. Sama ini juga bisa diisi 1 sampai 2 paragraf. Oke, kemudian di paragraf yang ketiga atau paragraf keempat, itu jelaskan deskripsi singkat dari dataset. Nah, di sini lebih didetailkan lagi dapatnya dari mana, kemudian didapatkannya oleh siapa, nama yang punya dataset ini siapa juga boleh disebutkan. Kemudian bagaimana cara dia dapatkan dataset ini juga boleh disebutkan kalau ada, kalau enggak usah. Kemudian dijelaskan langsung ke dimensi datanya, misalnya jumlah atributnya ada 20, recordnya ada 1000 misalnya. Nah, kemudian sebarannya kayak misalnya label positif itu ada berapa, kemudian label negatif itu ada berapa. Nah, itu silakan jelaskan di paragraf ini. Kemudian paragraf selanjutnya teman-teman harus menjelaskan algoritma yang digunakan serta alasannya kenapa algoritma ini bisa digunakan. Jadi misalnya ya penelitian ini menggunakan algoritma naive Bayes. Nah, otomatis kenapa kan menggunakan algoritma naive Bayes? Alasannya nggak perlu muluk-muluk, cukup karena naive Bayes itu bisa menangani atribut yang jenisnya nominal, tidak bisa numerik. Itu kalau betul-betul datasetnya nominal ya. Kalau misalnya datasetnya numerik misalnya, dan labelnya itu adalah numerik, otomatis harus dikerjakan menggunakan regression. Nah, jadi alasannya itu aja. Jadi nggak perlu misalnya, wah ini sangat bagus, sangat mudah, boleh sih ditambahin gitu ya. Itu juga boleh. Tapi ya standarnya seperti itu. Nah, hanya itu saja dibahas untuk di pendahuluan. Jadi latar belakangnya apa masalahnya, kemudian kenapa sih data mining kok bisa membantu kita untuk menyelesaikan masalah, kemudian datasetnya dapat dari mana, jelaskan datasetnya seperti apa, dan algoritma yang dipakai, algoritma apa. Oke. Nah, tapi di sini ada ketentuan adalah setiap paragraf harus ditunjang dengan referensi dari artikel penelitian yang lain. Nah, jadi kan banyak tuh di luar sana, nanti mungkin saya akan contohkan gimana sih cara carinya gitu di Google, artikel yang agak mirip gitu dengan yang teman-teman akan sedang kerjakan.
Nah, nanti gunakan fitur referensi dari Microsoft Word supaya nanti citasinya bagus. Ini misal ya, jelaskan latar belakang penelitian. Misalnya kita akan melakukan penelitian terhadap klasifikasi kelopak bunga iris misalnya ya. Maka kita bisa buat sebuah masalah penelitian diantaranya adalah misalnya bunga iris merupakan salah satu bunga yang banyak diminati misalnya oleh kolektor bunga. Misal awal-awal seperti itu ya. Nah, tapi kata siapa bunga iris itu merupakan salah satu bunga yang diminati oleh kolektor bunga. Nah, jadi silakan teman-teman searching gitu ya di Google tentang bunga iris itu peminatnya siapa aja. Oh, misalnya nemu nih, kayak nemu dari apa namanya website misalnya. Tapi websitenya bukan Wikipedia atau Blogspot ya, misalnya dikeluarkan oleh satu portal berita yang resmi begitu ya. Nah, jadi teman-teman silahkan klik di Microsoft Word-nya nih, References, kemudian klik Manage Sources. Waduh, agak lama. Sebentar. Oke, nanti muncul seperti ini. Nah, ini koleksi referensi yang sudah sebelumnya saya pakai. Nanti dicek teman-teman kalau ini ya sudah ada, ya berarti teman-teman sudah pernah melakukan proses citasi atau pengutipan. Kalau di Microsoft Word-nya teman-teman ini masih kosong, berarti teman-teman belum pernah melakukan proses pengutipan yang benar gitu ya. Nah, kayak kita coba cari ya, gitu. Jadi kita tambahkan yang baru. Di sini ada beberapa jenis sumber ya. Jadi teman-teman bisa gunakan dari buku, bisa dari artikel. Nah, yang lain tidak perlu teman-teman perhatikan. Nah, berikutnya paling yang sering dipakai adalah yang buku, artikel, kemudian website atau dokumen yang didapatkan dari website. Misalnya teman-teman download dari website itu si dokumennya ini masuk ke sini. Oke, kalau misalnya dari website biasa gitu ya. Oh iya, sorry. Oke, sebelum kelupaan, karena di template ini style dari pengutipannya itu menggunakan apa style, jadi teman-teman pastikan di sini terpilihnya apa ya. Terpilihnya apa, bukan balik nanya, tapi ini emang namanya APA gitu ya. Stylenya adalah apa, kemudian manage sources lagi, kemudian pilih new. Tadi misalnya teman-teman dapat dari website sumbernya. Nah, ini pemilik websitenya siapa? Kalau misalnya ada redaksinya, silahkan tulis di author. Misalnya artikel dari website tertentu itu ditulis oleh saya misalnya, maka tuliskan nama terakhir misalnya Prasetyo Rizky Tri. Nah, oke. Atau kalau misalnya autornya itu adalah atau penulisnya itu adalah sebuah perusahaan, misalnya majalah Trubus gitu ya. Misal. Nah, kemudian ini adalah nama dari halaman websitenya, bukan nama website ya, atau halaman gitu ya. Halamannya adalah misalnya ya ada sebuah halaman di sebuah website namanya Trubus adalah nama beritanya misalnya bunga iris paling banyak diminati misalnya. Nah, misal seperti itu. Ini judul beritanya atau judul artikel yang teman-teman dapetin dari si websitenya. Kemudian nama websitenya apa? Misalnya nama websitenya Trubus. Tahunnya tahun berapa si artikel itu dimunculkan gitu. Misalnya tahun 2019. Bulan apa? Bulan 10 misalnya. Kemudian harinya hari apa atau bulannya bisa dijelaskan di sini Oktober misalnya. Tanggalnya tanggal 28. Kemudian masukkan URL-nya misalnya trubus.co.id misalnya /berita/ bunga iris paling banyak diminati. Oke.
Nah, nanti muncul di sini. Nah, cara melakukan pengutipannya adalah, misal ini adalah kata-kata saya. Bunga iris ini merupakan salah satu bunga yang paling banyak diminati oleh kolektor bunga. Ini kata saya. Maka insert citation atau klik menambahkan citasi. Citasi itu kutipan ya, citation itu kutipan. Ini dari majalah Trubus, diklik. Nah, nanti otomatis dia akan bikin majalah Trubus 2019. Majalah Trubus itu autornya, 2019 adalah tahunnya. Nah, jadi teman-teman jangan bikin manual kayak gini gitu ya, misalnya majalah Trubus 2019. Oh, jangan bikin seperti ini. Nanti kerepotan ketika nanti bikin daftar pustakanya. Jadi seperti ini majalah Trubus tahun 2019. Nah, kemudian misalnya deskripsi singkatnya, dataset yang diolah, misalnya dataset bunga iris didapatkan dari UCI machine learning. Misalnya berisi 150 record atau sampel data dengan 4 atribut dan 1 label yang berisi 3 nominal, yakni iris setosa, iris versicolor, dan iris virginica. Nah, otomatis kata siapa bunga iris ini isinya seperti ini, bukan dari saya. Ya, saya tahu itu isinya 150 dan 4, tapi perkataan teman-teman itu harus ditunjang gitu. Harus ditunjang dengan sumber yang lain, apakah memang betul atau tidak. Nah, misalnya ini didapatkan dari jurnal saya misalnya ya. Misal ada lagi add new sources lagi. Nah, sekarang misalnya dapatnya dari jurnal, maka dapat dari jurnal, pilihnya jurnal artikel, autornya masukin, misalnya autornya saya. Nah, kemudian judul dari artikel yang saya tulis ya, judul artikelnya apa? Misalnya saya klasifikasi bunga iris berdasarkan kelompok bunga dan menggunakan algoritma Iris Network misal ya. Kayak nama jurnalnya apa? Jurnal Informatika. Tahun berapa? Tahun 2020. Halaman berapa? Halaman 50 sampai 62 misal. Nanti informasi ini teman-teman dapat dari mana? Otomatis ketika teman-teman melakukan riset atau penelitian terkait ya apa yang mau teman-teman bahas. Kalau sudah oke, nah nanti otomatis langsung muncul Prasetyo 2020. Nah, silahkan dibuat seperti itu sesuai dengan yang teman-teman temukan. Jadi di pendahuluan ini sebetulnya teman-teman boleh berbicara, boleh berpendapat, tapi pendapat teman-teman itu harus sejalan dengan pendapat dari artikel yang lain, supaya nanti bisa divalidasi. Oh, ternyata pendapat ini bukan cuma pendapat dari saya, tapi pendapat juga dari peneliti yang lain. Oke, itu saja mungkin untuk pendahuluan. Berikutnya untuk metode penelitian, ini teman-teman bisa pakai yang CRISP-DM atau pakai tahapan yang lain. Ini seumpamanya pakai CRISP-DM, teman-teman buatkan dulu gambar seperti ini, tinggal kopas aja lah. Nanti kemudian dibahas satu persatu gitu ya di sini tahapan penelitiannya. Misalnya dari pertama business understanding, misalnya teman-teman kasih tahu di sini satu business understanding. Nah, ketika tahapan business understanding itu teman-teman ngapain? Misalnya memahami atau pada tahapan ini melakukan pemahaman masalah yang akan dicoba untuk diselesaikan.
yakni memahami permasalahan klasifikasi bunga iris. Misalnya seperti itu ya. Jadi ketika business understanding itu apa yang teman-teman lakukan. Kemudian misalnya yang keduanya data understanding. Pada tahapan ini pemahaman tentang data dilakukan. Misalnya mulai dari dimensi data, sebagian data, atribut, serta label. Nah ini misalnya contohnya seperti ini. Yang ketiga nanti silahkan lanjutkan, yang keempat silahkan dilanjutkan dan seterusnya. Jadi di metode penelitian, jadi tahapannya itu teman-teman ngapain silahkan dijelaskan juga di sini. Kalau misalnya pakai CRISP DM atau tahapan penelitian yang lain, otomatis juga silahkan teman-teman cari dukungan dengan cara ya tadi melakukan kutipan. Adakah peneliti lain yang melakukan tahapan penelitian seperti itu? Nah, kemudian di sini ada hasil dan pembahasan. Di sini saya sudah buatkan sub pokoknya. Yang pertama, teman-teman harus jelaskan lagi tentang datasetnya. Bahkan kalau bisa dibuatkan tabel. Misalnya isi tabelnya adalah di sini nama atribut, misalnya. Kemudian di sini adalah tipe data. Nah, misalnya nama atributnya apa, tipe datanya apa, sama misalnya keterangannya tentang apa. Nama atributnya adalah setpal length. Tipe datanya numerik. Ini misalnya apa nih length? Nah ini adalah panjang dari sepal bunga iris, misalnya seperti itu. Kemudian ini adalah sepal width misalnya. Tipe datanya numerik. Itunya apa? Lebar dari sepal kelopak bunga iris. Nah, syukur-syukur kalau ditambahin gambarnya, terus nanti dijelasin yang namanya sepal itu yang mana, yang namanya petal itu yang mana, itu lebih bagus lagi. Jelaskan juga kayak misalnya min max standard deviation, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Kalau yang jenisnya numerik itu silakan teman-teman masukkan juga ke datasetnya. Oke, kemudian 3.2 teman-teman bahas algoritmanya. Jadi naive bias itu sejarahnya seperti apa, diciptakan oleh siapa, cara melakukan algoritma naive bias itu apa aja, tahapan pertamanya ngapain, kedua ngapain, ketiga ngapain, dan seterusnya. Terus kalau misalnya ada rumus-rumus atau ada formula-formula, silahkan dimasukkan juga ke sini. Pokoknya di sini adalah tentang semua tentang algoritmanya. Oke, kemudian ada pengolahan data awal. Nah, untuk pengolahan data awal ini kalau ada, kalau nggak ada ya udah skip aja. Contoh dari pengolahan data awal adalah misalnya perubahan dari nominal ke numerik atau dari numerik ke nominal. Nih contoh misalnya untuk klasifikasi kelopak bunga iris itu ya misalnya asalnya kan numerik tuh berubah menjadi nominal. Kenapa nominal? Karena naive bias nggak bisa numerik, harus diubah jadi nominal. Nah jadi kalau teman-teman masih mau memaksakan klasifikasi bunga iris itu pakai apa namanya naive bias, otomatis harus diubah dulu. Tapi kalau misalnya mau pakai KNN, KNN bisa numerik, ya udah tidak perlu lagi. Oke, jadi bisa dilewati kalau memang tidak ada pengolahan data awal. Oke, kemudian eksperimen. Nah, eksperimen di sini nanti dijelaskan tentang bagaimana cara ngodingnya di Python. Jelaskan tahapannya. Misalnya yang pertama adalah import library. Oke.
silakan masukkan yang ada di Google Colab yang sudah pernah saya bagikan sebelumnya, masukkan misalnya seperti ini. Sebentar. Sorry, ke bawah. Ya, nanti teman-teman tinggal hapus nomor 2-nya, kalau nggak dikasih redaksi dulu lah di sini gitu. Nah, library digunakan untuk menunjang perhitungan misalnya. Nanti codingnya sebagai berikut. Ini sederhana aja ya, nanti teman-teman jangan kayak gini terlalu pragmatis gitu ya. Ini contoh aja. Nah, tuliskan seperti ini. Nanti jadi kan kelihatan ya. Kemudian kalau teman-teman mau dijelaskan di sini pandas itu apa, nampai itu apa, ini nggak jadi saya bahas ya karena terlalu berat. Jadi mungkin ada bonusnya lah. Kemudian I/O itu apa, kemudian bagaimana cara menambahkan algoritmanya. Nah ini. Nanti silakan dilanjutkan sampai ke tahapan terakhir. Ada 10 ya kalau ngikutin dari Google Colab saya. Tapi kalau di luar itu pun ya silakan. Tidak menutup kemungkinan saya tidak perlu sesuai dengan yang saya contohkan. Oke, kemudian terakhir ada evaluasi. Nah, evaluasi silakan teman-teman jelaskan hasilnya. Misalnya hasilnya adalah akurasinya berapa persen atau besaran errornya berapa. Nanti silakan berikan kesimpulan apakah ini sudah cukup baik atau belum. Misalnya errornya 80 atau errornya 20 ya berarti ini masih belum bagus. Atau akurasinya 40 atau akurasinya 60 ya berarti ini belum bagus. Silakan buatkan paragraf tersebut di evaluasi. Ya, terakhir ada kesimpulan. Nah, di kesimpulan juga saya sudah buatkan 2 template di sini. Ya, yang pertama adalah simpulkan menurut teman-teman ya. Menurut teman-teman itu pakai algoritma itu susah apa enggak? Secara ini ya, pakai NumPy ya. Pakai NumPy lagi, pakai Python. Ya, pakai Python, algoritmanya nggak bikin sendiri, dia ngambil dari Scholar, karena nanti yang medium kayaknya bakal banyak banget di artikelnya kemasukin, jadi saya kira nggak perlu dicantumkan, jadi hanya di Python-nya aja. Sementara nanti yang saya akan sampaikan di yang versi mediumnya ya, atau yang algoritmanya kita bikin sendiri, ya itu hanya buat wawasan teman-teman aja. Oke. Kemudian yang kedua adalah hasil eksperimen terhadap dataset. Misalnya akurasinya 85% atau misalnya errornya 0,1. Ya, silakan sebutkan saja di sini. Oke. Jadi itu saja yang teman-teman harus kerjakan secara berkelompok. Mudah-mudahan tidak ada kendala. Oke, kalau untuk referensi ini, ya, kalau teman-teman ngikutin pedoman saya dari atas terkait penulisan penulisan citasi yang benar itu seperti apa, nanti teman-teman nggak usah bikin dari awal. Teman-teman cukup klik reference, kemudian klik bibliografi, kemudian pilih reference. Yang ini. Nanti ketika diklik, otomatis referensinya sudah ada. Jadi nggak perlu teman-teman bikin 2 kali, di atas bikin, di bawah bikin. Cukup bikin sekali, tambahkan citasinya, maka otomatis referensinya sudah langsung muncul. Dan ini konsisten. Jadi kalau kita cari, oh di sini daftar pustakanya ada dari Trubus. Benar gitu ya? Di sini kita mensitasi dari Trubus. Oh iya, ini ternyata betul ada dari majalah Trubus. Kemudian benar nggak saya mensitasinya dari si Prasetyo ini ya? Tinggal di search di sini Prasetyo. Oh iya, ternyata saya mensitasi atau mengutip dari Prasetyo. Karena nanti ke depannya teman-teman ketika nanti mau skripsi atau ada tugas bikin artikel jurnal ini untuk dosen lain misalnya atau untuk mata kuliah lain, nanti yang pertama kali dicek adalah yang seperti ini. Jadi mudah-mudahan nanti video ini atau pembelajaran ini bisa jadi wawasan tambahan buat teman-teman nanti di semester-semester berikutnya. Oke. Mungkin itu saja penjelasan tugasnya. Oke, kemudian yang perlu saya tekankan lagi adalah pengumpulannya itu adalah ketika masa UAS. Jadi
kalau sesuai dengan kalender akademik, UAS itu adalah tanggal 31 Januari. Tapi mungkin karena tanggal satunya itu ada libur ya kalau tidak salah, jadi mungkin nanti UASnya mungkin nanti silahkan tunggu surat edarannya. UASnya mulai hari Rabu tanggal 2 sampai Selasa minggu depannya lagi. Berarti kalau sampai Selasa minggu depannya lagi, berarti pengumpulan tugasnya adalah tanggal 7 sesuai dengan jadwal awal ya. Hari Senin seharusnya ya untuk materi ini. Oke, kalau misalnya UASnya nggak mundur, berarti dikumpulkan tanggal 31 Januari. Tapi kalau UASnya mundur, dikumpulkannya tanggal 7 Februari. Oke. Ya, jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terakhir sebelum saya closing, ini ada, kalau teman-teman penasaran ya, nah ini kan saya contohkan misalnya untuk yang regresi, itu regresi pakai linear regression gitu ya. Nah, nanti kalau teman-teman mau coba pakai algoritma yang lain, berarti kan masih bingung ya, oh ini nama yang harus diimportnya apa? Teman-teman tinggal cari aja di Google gitu ya. Misalnya algoritmanya apa, tapi syaratnya teman-teman harus tahu algoritmanya apa dulu ya, nggak bisa tiba-tiba apa gitu ya. Misalnya logistic regression. Nah, di sini sudah muncul nih logistic regression dari scalar, karena kita ngambil dari scalar. Nah, silakan. Nah, di sini akan muncul scalar linear model logistic regression. Di sini adalah scalar linear model import linear regression. Artinya ini pun sama gitu. Jadi teman-teman tinggal masukkan saja. Cara mengimportnya seperti apa nanti ada di sini. Berarti cara mengimportnya di sini yang diimport bukan linear regression tapi logistic regression. Ya, berarti nanti di bawahnya ketika proses modeling ya di tahap 7 ya ini. Ini 6. Pada saat pemodelan berarti yang di sini yang dipilih adalah bukan linear regression tapi logistic regression. Nah, prosesnya sama semua. Fit, atribut training dan label dari training. Jadi kurang lebih sama semua modelnya. Kalau teman-teman cek juga untuk yang klasifikasi ya. Nah, untuk yang klasifikasi juga modelnya sama. Jadi teman-teman hanya merubah importnya. Ini importnya nih. Nanti scalarnya bukan naik bias, misalnya mau ganti dengan KNN, ya silahkan searching dulu di sini. Misalnya KNN scalar. Bahkan sama sampel-sampelnya juga ada. Oh ya, berarti itu namanya adalah neighbors KNN. Nah, berarti di sini untuk from scalar neighbors. Jadi masukkan ke sini from scalar neighbors. Rubus yang copy ya. Neighbors import KNN classifier. Nah, kemudian cara pakainya seperti apa? Cara pakainya juga ada di sini. Gitu. Nah, ini. Jadi kita bikin neighbor, K-nya berapa? Neighbor sama dengan 1. Jadi karena kalau naik bias kemarin kan nggak ada parameternya namanya ya. Kemudian linear regression juga nggak ada parameternya. Tapi kalau di sini ada parameternya. Jadi kalau ada parameternya ya tinggal dimasukkan parameternya adalah berapa jumlah K-nya. Kalau teman-teman masih ingat di pertemuan 6 kemarin kita ditanya K sebelum kita ngerjain KNN.
Nah, tapi teknisnya ya sama, fit gitu. Nah, fit nanti X-train sama Y-train, itu aja. Nanti akan muncul modelnya, tinggal dipredik, sama juga. Oke, jadi yang teman-teman perlu perhatikan adalah importannya, algoritma apa, kemudian nanti ketika pemodelan datanya, nah pemodelan datanya yang ini, nah ini kurang lebih sama semua, ya, pakai fit, kemudian dia mentraining berdasarkan apa, X-train sama Y-train. Paling perbedaannya kalau misalnya ada parameter tertentu, nanti silahkan ditambahkan saja. Oke, jadi tidak terlalu sulit kalau nanti teman-teman mau merubah dan sebagainya. Jadi dicoba aja, coba dikerjain dulu di Google Colab-nya. Nanti kalau teman-teman ada kendala, silahkan di-sharing aja gitu Google Colab-nya ke grup. Nanti kita atau saya nanti coba bantu untuk menyelesaikan errornya di mana, misalnya seperti itu ya. Oke, nah itu untuk nanti pengerjaannya, dan nanti juga saya akan tambahkan lebih lengkap lagi algoritmanya. Jadi teman-teman bisa coba dari beberapa macam algoritma yang tersedia di sklearn yang sederhana tentu saja. Nah, kemudian kalau tadi kita bicara gimana sih caranya dapetin referensi. Misalnya saya bingung kelopak bunga iris itu jenisnya kayak apa, kemudian maksudnya dari sepalwit apa sepaleng itu apa ya, teman-teman tinggal searching di Google Scholar. Di sini ada Scholar google.co.id, nanti silakan searching di sini klasifikasi bunga iris. Nah, ini otomatis sudah ada. Bahkan, nah ini misalnya ada yang optimasi teknik klasifikasi modified canary symbol menggunakan algoritma genetik. Nah, ini udah next level. Nggak apa-apa teman-teman lebih bawah juga. Tapi yang dipengenin adalah teman-teman belajarnya. Bukan keren-kerenan atau gede-gedean akurasi sama yang di Google Scholar. Jadi, jangan jiper kalau di Google Scholar judulnya udah kayak gini-gini gitu ya. Oke, nanti tinggal cari dari setiap artikel yang teman-teman temukan di Google Scholar-nya. Oke, nah ini misalnya ada di sini, kemudian bisa di-download juga PDF-nya atau bisa dilihat PDF-nya. Nanti teman-teman cari kira-kira ada informasi tidak yang bisa didapatkan dari si artikel ini. Kalau ada informasi yang didapatkan, langsung disitasi aja. Nah, misalnya di sini ada tidak ya terkait bunga irisnya. Kalau nggak dibahas, ya harus cari lagi. Oh iya, nggak dibahas. Oke, kalau nggak dibahas ya berarti nanti lakukan hal yang sama, dicari lagi. Oke, saya kira mungkin itu saja ya sementara. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan boleh ditanyakan saja, mau via chat atau langsung open mic juga boleh. Kemudian kalau teman-teman yang nanti ketika mencoba di Google Colab-nya ada kendala, Pak ini kenapa error ya? Nanti di-sharing aja gitu Google Colab-nya. Cara sharingnya ya gampang. Jadi teman-teman tinggal buka Google Colab-nya kayak gini, terus di-share. Terus nanti akan diminta di-sharing ke siapa gitu. Nah, misalnya di-share ke saya. Ya, jadi silahkan tambahkan share ke saya. Gitu. Misalnya saya ke saya lagi gitu, ke yang ini misalnya boleh. Jadi nanti saya bisa buka juga, nanti saya bisa bantu buat editkan juga. Itu juga kalau misalnya udah mentok-mentok banget ya, kalau bisa ya dicoba dulu aja lah. Tapi kalau misalnya udah mentok Pak, silahkan di chat aja, sertakan juga link sharingnya, atau langsung diundang tadi ke email saya, nanti saya bisa buka, nanti saya coba dikoreksi. Ya, yang saya nilai di sini bukan bagus-bagusan ya, karena ini masih semester 3. Sampai kalian bisa melakukan training sampai keluar akurasinya aja sudah bagus begitu ya. Kalau nanti
ternyata penulisan artikelnya bagus, ya itu saya nilai sebagai bonus aja gitu. Tapi nilai utamanya adalah ketika teman-teman bisa melakukan training data. Itu aja. Oke, sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, kalau yang tadi terlambat atau belum bisa hadir di hari ini, nanti seperti biasa saya sampaikan link recordnya di e-learning supaya nanti teman-teman bisa play ulang berkali-kali gitu, karena ya bisa di-download juga, nggak bisa di-download, bisa sih, bisa di-download juga. Tapi setidaknya teman-teman bisa mainin apa namanya time skip-nya supaya bisa ngulang-ngulang gitu, pas bagian mananya yang masih bingung. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum ditutup? Cukup, Pak. Kalau ada yang cukup, ada yang sudah coba di Google Colab belum? Ya, belum ya kayaknya. Ya nggak apa-apa sih, karena kita masih punya 3 minggu lagi. Jadi kalau bisa ya silakan teman-teman coba-coba dulu di Google Colab. Codingnya juga sudah saya send di e-learning. Cobain dulu aja yang ada gitu. Cobain yang saya kirimkan ke teman-teman. Nanti teman-teman coba edit gitu. Edit dari datasetnya dulu misalnya. Oh, datasetnya bunga iris, ganti misalnya dengan dataset vertebral column misalnya yang saya share di UTS kemarin. Bisa apa enggak codingnya? Kalau bisa ya berarti teman-teman berhasil. Kalau nggak bisa coba googling lagi. Kalau masih bingung nanti bisa share ke saya, nanti saya bantu. Oke, tidak ada mungkin ya untuk hari ini pertanyaannya. Oke, kalau tidak ada, saya kira cukup. Sesuai dengan janji saya, nggak akan lama, mungkin 1 jam. Saya cukupkan sampai di sini. Nanti kita lanjutkan di pertemuan minggu depan. Itu materi bonus terkait gimana kita melakukan prediksi terhadap data yang ada timeline-nya atau time series-nya. Itu prediksi. Ya, sebetulnya yang regresi juga namanya prediksi, tapi kalau yang ini prediksi dengan time series. Bisa teman-teman gunakan untuk harga Bitcoin, harga saham, harga emas, bahkan pasien COVID juga bisa kita prediksi. Tapi yang namanya prediksi belum tentu benar juga. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas kehadiran dan atensi dari teman-teman sudah hadir di ya jadwal mendadak dan jadwal tambahan, bukan tambahan sih ya, pindah jadwal. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop record.